tanggal 20 April tahun 2025 di Gereja Gloria. Kami yang bertugas pada hari ini penetua dan diakan dari lingkungan pelayanan 4. Pendeta yang akan melayani firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Pendeta Edi Suryanto STH. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi Hari Raya Paskah dan nyanyian yang dipakai dari Kidung Jumat, PKJ dan lagu pujian. Pemain musik Stefani, pemandu lagu Ibu Edna Sari, operator LCD Yoel dan operator sound system Austin Morgan. Demikian warta jemaat untuk kita pada hari ini. Yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah Hari Raya Paskah ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jemaat silakan duduk kembali. Sesungguhnya Yesus Kristus telah bangkit. Lukas pasal 24 ayat 5b sampai dengan 7. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa secara litani menurut Yesaya pasal 64 ayat 1-9. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengarkanlah berita Allah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang hadir. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ya Allah.
Alkitab. Ya Allah, firman hidup, sesungguhnya kami hidup bukan hanya oleh makanan saja, melainkan oleh setiap firman Tuhan juga. Karena itu ya Tuhan, sekiranya kami membaca firman-Mu, tolonglah agar kami dibimbing oleh Roh-Mu untuk memahaminya dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca Alkitab ini secara bergantian. Saya memulai dengan ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang ke-6. Dengan perikop nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, menolong aku. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalam. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Waktu yang dibuang oleh Tuhan, Engkau benar telah menjadi aku. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang jadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Hati yang mulia
dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini ada penuh sukacita yang boleh kita rasakan, yang boleh senantiasa Allah anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama-sama pada pagi hari ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Penulis. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12 dengan perikop kebangkitan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita merendahkan diri kita hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Setiap kami Engkau boleh pimpin dan pelihara, setiap kami Engkau boleh berkati dan pelihara pribadi lepas pribadi dengan kasih dan kemurahan yang bersumber daripada Tuhan. Sehingga apa yang boleh kami miliki, sehingga apa yang boleh kami terima, itu semua bersumber daripada Tuhan. Dalam setiap seruan kami ya Tuhan, segala permohonan dan permintaan kami, Tuhan boleh mendengar, Tuhan boleh menyatakan dan memberikan bagi kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kasih-Mu yang besar bagi kehidupan kami yang tidak terbatas. Terlebih saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman. Maka biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan firman ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Dan firman ini tidak berlalu saja dalam telinga dan hati pikiran kami. Melainkan firman ini boleh bertumbuh, berbuah dan berakar dalam hati dan pikiran kami. Dan apakah hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu, sehingga hamba mendapat berkata-kata seturut sesuai dengan kehendak. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkan firman. Amin. Pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terbuang dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kami ketika ia masih di Galilea. Itu bahwa anak manusia harus diserahkan dalam tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena dan Yohana. Dan Maria itu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia mencingkuk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya di dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih bahwa ada suatu peristiwa yang boleh kami ingat, bahwa ada suatu peristiwa yang boleh kami senantiasa tidak pernah lupakan. Secara khusus pada hari ini Tuhan, kami mengingat kembali dalam perayaan Paskah, kematian, kebangkitan. Engkau sudah menyerahkan hidupmu bagi kami Tuhan, yaitu agar kami memperoleh pengampunan dosa, memperoleh kehidupan yang kekal. Kami boleh menjadi pribadi kepunyaan dan milik Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Pengorbananmu yang tidak terhingga bagi kehidupan kami. Kami boleh Engkau selamatkan. Kami boleh Engkau tebus dari setiap pemberontakan kami, dari setiap kesalahan kami. Sehingga hari ini Tuhan, bahwa peristiwa itu Engkau menyatakan bahwa kami boleh menerima pengampunan. Terima kasih atas segala hal yang Tuhan boleh beri dalam hidup kami. Dan hari ini kami boleh mengingat kembali bahwa Engkau telah menebus kami dan kami adalah kepunyaan dan milik-Mu ya Tuhan. Maka urapi kami dengan kuasa daripada Roh Kudus Tuhan, mampukan kami dengan hikmat yang bersumber daripada Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Beri kami hikmat dan pengertian, terlebih jemaat Tuhan yang boleh ada di tempat ini, agar kami betul-betul dapat memaknai sungguh dengan benar arti dari Paskah. Bahwa bagaimana kami hidup, kami boleh ditebus dan kami harus menjadi manusia-manusia yang baru hidup dalam kekudusan. Maka mampukan kami untuk melakukan itu semua ya Tuhan. Berikan hikmat, damai sejahtera, anugerah bagi kami sekalian, supaya kami terus dapat menjadi pribadi yang boleh hidup sesuai dengan kehendak. Dan pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami jemaat Tuhan yang boleh hadir di tempat ini. Diberkati kami sekalian dalam kehidupan rumah tangga. Diberkati kami sebagai seorang suami. Diberkati kami sebagai seorang istri. Dan diberkati kami sebagai seorang anak. Tuhan boleh melihat kami ketika kami boleh menjadi seorang suami, maka kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Sehingga kami menjadi suami yang senantiasa membawa damai sejahtera dan kehidupan keluarga kami. Diberkati dalam usaha dan pekerjaan kami. Apa yang boleh kami kerjakan, lakukan boleh berhasil dengan baik. Kami serahkan kami sebagai seorang istri, diberikan hikmat kuasa Roh Kudus, agar kami dituntun dan dipelihara, agar kami dapat sehat, sehingga kami dapat menjadi pasangan yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Diberkati
dalam tujuan harapan keluarga, sehingga kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang membawa sukacita dalam setiap rumah tangga kami. Diberkati kami sebagai seorang anak dalam setiap masa berkembang kami, sehingga kami boleh bertumbuh berkembang menjadi yang kuat sehat, sehingga kami boleh menjadi kebanggaan bagi orang tua kami. Dan kami juga minta ya Tuhan diberkati anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka. Tuhan yang memberikan kepintaran, kecerdasan, hikmat yang bersumber daripada Tuhan, sehingga anak-anak kami dapat menyelesaikan studi dengan baik. Mereka dapat meraih cita-cita harapan ke depan dengan pertolongan yang bersumber daripada Tuhan menjadi manusia. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun, baik kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan damai sejahtera atas pertambahan usia yang boleh mereka terima. Biar lewat mulut bibir mereka terus mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berbuat bagi mereka. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang boleh bekerja dengan pendeta, dengan Tuhan yang beragama terus menginjil, memberitakan orang-orang yang terus mewarnakan kabar sukacita. Diberkati dalam setiap kehidupan mereka dalam tugas pelayanan, tugas tanggung jawab mereka, dan keluarga mereka, dalam kehidupan sehari-hari mereka, terlebih dalam tugas pelayanan yang mereka kerjakan. Ya, biar mereka mengerjakan dengan penuh sukacita, sehingga Tuhan boleh memakai mereka menjadi alat perpanjangan tangan. Kami mau berdoa bagi janda-janda yatim piatu, orang talantar, orang penjara, orang yang mencari pekerjaan, orang mencari rezeki. Tuhan boleh melihat dan melindungi mereka, pelihara dan jaga mereka. Orang mencari pekerjaan mereka dapatkan, mencari pekerjaan. Orang terpenjara dari kita, yang mereka boleh hidup baik. Janda-janda yatim piatu, Tuhan menjadi saudara teman, senantiasa menuntut setiap langkah kehidupan mereka dengan baik. Kami serahkan masa negara kami ini, diberkati, memimpin kami di balik kehidupan agar dapat memimpin dengan baik, damai, nyaman, sehingga negara kami aman dan tenang. Ada masih dengan Tuhan, melangkah, menelusuri setiap kehidupan kami. Tuhan yang menggandeng dan mengatur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini dengan doa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dan dalam kerajaan tidak ada kami bisnis. Berikan kami pada hari ini bukan bisnis dan ampuni kami juga mungkin orang yang besar kepada kami, dan jangan dalam pencobaan dan berlepas dari perjalanan luas dan mulia sampai sini. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan ham, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mari kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan, dan kami berikan serta serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Ku
Tuhan, mari kita berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Bangkitlah menjadi saksi, menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai, sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai seorang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ya.